Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Tetas Ridho Nugroho. Kali ini kita akan membahas topik yaitu ekuitas atau equity dengan subtopik Introduction to Corporate Capital. Topik ini tentu saja dibahas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dalam video ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar modal korporasi. Mari kita simak. Oke, apa itu equity atau ekuitas ya? Dalam akuntansi, ekuitas itu merujuk pada bagian terakhir dari neraca atau yang disebut dengan laporan posisi keuangan yang mencerminkan klaim terhadap aset atau residual dari aset perusahaan setelah semua liability-nya terpenuhi. Lalu apa saja yang nanti akan kita pelajari pada subtopik ekuitas ini? Jadi yang pertama kita akan mempelajari corporate capital, di mana nanti ada corporate form, jenis-jenis perusahaan dari sisi operasionalnya ya. Kemudian ada komponen of equity atau komponen dari ekuitas, ada penerbitan saham biasa, ada penerbitan saham preferen. Kemudian nanti ada reakuisisinya ya, saat perusahaan itu membeli kembali saham atau disebut dengan saham treasury, dan ada saat penjualan saham treasury dan ada retiring treasury share. Kemudian nanti ada kebijakan dividen ya, ada financial condition and dividend distribution, ada jenis-jenis dividen dan ada share dividend and share split. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari presentasi dan analisisnya dari ekuitas itu sendiri. Terdapat 3 jenis perusahaan dari sisi organisasi bisnisnya ya. Jadi saya rasa teman-teman semuanya di sini sudah belajar pengantar akuntansi ya. Di awal mempelajari dasar-dasar akuntansi, teman-teman udah tahu apa itu proprietorship ya, atau yang disebut dengan perusahaan perseorangan. Kemudian ada yang namanya partnership atau persekutuan, dan korporasi atau perusahaan perseroan. Nah, kali ini di AKM 2 ini teman-teman akan fokus ya mempelajari perusahaan korporasi. Kenapa kita mempelajari korporasi? Ya, kita bisa lihat bahwa karakteristiknya dari perusahaan korporasi itu, yang pertama ada influence of corporate law, terus kemudian ada use of the share system, di mana nanti sistemnya menggunakan saham, dan yang terakhir adalah development of variety of ownership interest. Kalau kita membahas tentang corporate capital atau modal korporasi atau modal perusahaan perseroan, di Indonesia diatur oleh Undang-Undang PT, di mana setiap saham menanggung profit dan loss yang sama. Dia juga punya hak voting kalau sahamnya saham biasa, dan pemegang saham ini memiliki klaim atas aset apabila perusahaan itu dilikuidasi. Dan juga nanti ada preemptive right. Yang kedua terdiri atas saham atau bisa disebut dengan stock atau disebut dengan share. Jadi kalau ada istilah shareholder dan stockholder, itu adalah pemegang saham, berbeda dengan stakeholder atau istilahnya pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dari sisi kepemilikannya nanti ada saham biasa dan ada saham preference. Oke, kemudian apa saja komponen dari ekuitas? Terdapat 2 sumber utama dari ekuitas, yaitu kontribusi kapital dan retained earnings atau yang disebut dengan saldo laba. Kontribusi kapital terdiri dari ordinary shares atau saham biasa dan preference shares. Jika nilai saham itu dijual lebih tinggi dari nilai parinya, maka perusahaan akan mendapatkan share premium. Tentu saja ini akan dikurangi dengan saham treasury atau saham yang dibeli kembali oleh perusahaan, yang tentu saja dicatat pada laporan posisi keuangan di akhir periode. Dan dimana ekuitas itu adalah residual dari aset atau setelah dikurangi semua kewajibannya terpenuhi. Oke, untuk meningkatkan pemahaman pada topik kali ini, silahkan teman-teman di sini mendiskusikan tentang 2 item. Yang pertama, mengapa ya preemptive right itu sangat penting, dan kemudian bedakan ya apa itu yang dimaksud dengan ordinary dan preference shares. Saya akan memberikan sedikit solusi. Kemudian nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Yang pertama tadi, kenapa preemptive right itu penting gitu ya.
Nah, preemptive right itu adalah hak memesan saham terlebih dahulu. Ya, ini digunakan untuk apa? Untuk melindungi pemegang saham lama dari dilusi kepemilikannya. Jika perusahaan itu issues new shares atau menerbitkan saham baru. Yang berikutnya tadi adalah apa sih bedanya saham biasa dan saham preference gitu ya. Saham preference itu umumnya mempunyai preferensi ya terhadap pembagian laba atau disebut dengan dividen dalam bentuk tingkat dividen yang tetap ya, dan preferensi atas saham biasa terhadap sisa aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Nah, saham preferensi ini biasanya tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk ikut serta dalam pengelolaan perusahaan atau tidak memiliki hak voting. Dan saham biasa ini merupakan sisa jaminan yang mempunyai risiko kerugian yang lebih besar dan potensi keuntungan yang lebih besar juga ya. Mereka tidak mendapat jaminan dividen atau aset ya pada saat pembubaran, tetapi mereka umumnya bisa mengendalikan manajemen karena memiliki hak voting. Oke, nanti silahkan didiskusikan lebih lanjut lagi. Demikian video kali ini berkaitan dengan penjelasan topik ekuitas dan subtopik Introduction to Corporate Capital. Sampai jumpa di video berikutnya lagi pada topik penerbitan saham biasa dan saham preference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.